Aku nemuin komen kurang lebih seperti ini, dan ya bisa dibilang kalau kita yang namanya mau upgrade master rim itu memang ada beberapa poin yang kalian harus pelajari ya. Ingat, master rim itu merupakan jantung dari pengiriman ya. Dan aku bakal nge-share beberapa poin buat kalian untuk yang masih bingung tentang upgrade master rim di motor kalian ya. Entah itu kalian mau di motor matic lah, mau di motor manual, motor cross, motor sport, apapun itu yang ada pengiriman hidroliknya ya yang menggunakan master rim seperti ini, itu bakal aku share di video kali ini ya. Jadi simak video ini baik-baik karena memang ada beberapa poin yang harus kalian pelajari supaya enggak salah memilih master rim. Untuk tipenya sendiri itu memang ada dua. Ada yang tipenya radial yang bentukannya seperti ini ya. Dan ada yang bentukannya itu aksial ya, kurang lebih itu seperti ini ya. Dimana ada yang berbeda antara dua tipe ini. Kalau yang radial ya, pistonnya itu letaknya ke belakang atau horizontal ya. Jadi kalau kita pasang itu kurang lebih seperti ini. Jadi dia menghadap ke belakang ya. Atau kalau kita tegakkan seperti ini ya, ini pistonnya dia vertikal ya. Sedangkan kalau yang aksial itu biasanya dia horizontal atau menyamping. Itu yang membedakan antara radial dan juga aksial. Jadi kalian harus bisa membedakan ya. Itu gampang banget. Memang ada yang modelnya seperti ini ya. Itu dia tipenya aksial, tapi jarang sih. Kebanyakan radial itu pasti seperti ini, sedangkan yang aksial tuh kurang lebih seperti ini. Untuk ukurannya sendiri memang beberapa jenis ya yang aku ketahui. Jadi correct me if I wrong ya. Biasanya kalau yang aksial itu start dari 11 mm, kemudian 12,7 sampai di angka 14. Biasanya aksial itu mentoknya di 14 mm ya, 14 mili. Jadi kalau ada yang lebih dari itu aku kurang tahu karena sampai saat ini yang aku tahu adalah di angka 14 yang paling besar ya yang pernah aku lihat. Sedangkan kalau yang tipe radial yang seperti ini, itu biasanya justru start dari angka 14 mili sampai di angka 19 mili ya. Biasanya di angka 14, 15, 16, 17 langsung ke 19 ya. 18 aku belum pernah lihat dan belum pernah dengar ya. Jadi untuk ukurannya sendiri kurang lebih seperti itu. Untuk merek dan harganya sebenarnya sih memang banyak banget ya, bervariatif. Tapi ingat, pilihlah yang original ya, yang merek original. Jangan kalian pilih yang mereknya apa terus cari yang KW-nya ya. Itu membahayakan nyawa kalian sebagai pengendara karena biasanya yang KW atau yang palsu atau yang kopi itu kualitasnya tidak bakalan bagus ya. Biasanya yang kalau yang merek terkenal ya yang aku tahu tuh biasanya mereknya Brembo ya. Itu sudah ya pakai di MotoGP dan di apa namanya, kompetisi lah ya seperti itu. Dan alternatifnya adalah dari merek RPD seperti ini ya. Karena kalau yang RPD seperti ini ya aku jujur aja sudah pakai dan memang untuk secara kualitas itu sudah oke banget. Karena aku sendiri sudah pakai di harian, kemudian di touring dan bahkan balapan di Mandalika ya. Bukan balapan sih, maksudnya kita coba di track day di pengiriman ekstrim dan tidak ada masalah sampai sekarang ya untuk dari merek RPD seperti ini. Karena ya memang kalau harga aku bilang tidak terlalu mahal banget, tapi juga bukan yang barang murahan. Jadi ya kualitasnya ini sudah oke dari merek RPD. Untuk urutan pengiriman ya ini biasanya juga kadang-kadang orang bingung ya. Kalau dari master rim itu lanjutannya kemana ya? Biasanya kalau yang mau upgrade pengiriman yang secara bertahap ya, bukan yang langsung, oh aku maunya biar langsung sekalian master rim, selang rim, disc brake sama kaliper ya. Itu memang ada sekali jalan beres. Tapi ada juga yang terkendala dengan budget jadinya harus satu persatu. Nah, urutannya dari upgrade pengiriman ya biasa itu dari master rim dan selang rim. Minimal memang di selang rim dulu ya, baru di master rim. Tapi kalau kalian mau nyari dua langsung, setidaknya master rimnya dulu baru ke selang rimnya. Itu biasanya ya kombinasinya. Setelah itu baru kalian upgrade cakram dan juga dari kalipernya.
Nah, urutannya itu kurang lebih seperti ini ya, urutannya. Dan opsinya memang ada banyak, kalian bisa pilih sesuai dengan budgeting kalian ya, atau yang kalian pengenin dulu. Tapi bagi aku ya, bagi aku pribadi, master rim adalah yang menurutku tier teratasnya. Master rim dulu dari atas ya, kemudian selang rim, kemudian disc brake, dan terakhir ingat ya, yang terakhir itu adalah kaliper. Jangan kalian upgrade kaliper dulu, baru kalian upgrade master rim. Karena apa? Kalau kalian upgrade kaliper apalagi yang besar ya, dengan master rim yang standar itu pasti bakalan nggak enak, bakalan jebol. Percaya deh sama aku. Khusus untuk motor yang ada ABS-nya ya, atau anti-lock braking system, dan itu memang agak sedikit rawan. Karena ya, kalau kalian yang pengirimannya ada ABS, itu biasanya bakalan lebih sensitif. Untuk beberapa merek ya, apalagi yang abal-abal, apalagi yang palsu kopi, itu bisa cenderung merusak ABS ya. Karena yang aku ketahui adalah karena tekanannya itu biasanya berlebihan dan berpotensi merusak ABS ya. Kalau yang aku tahu ya, sampai saat ini ya, yang aku tahu ya, karena aku juga sudah nyoba ya, dari RPD ini aman untuk motor ABS, karena ya sekali lagi aku pasang di motorku ya. X-Max-ku ada ABS-nya dan aku sudah pakai. Itu juga sudah lama sebelum aku beli ya, karena sepupuku yang punya motornya dulu, dia juga sudah upgrade dari master rim seperti ini, yang radial merek RPD, sudah dipakai untuk Jawa Bali Lombok, nggak ada masalah bertahun-tahun. Ini adalah bonus poin ya, dimana ada juga yang bertanya soal kecocokan antara ukuran piston dari master rim dan piston dari kaliper ya. Sepengalamannya aku ya, kalau yang kalipernya satu piston itu di antara 11 atau 12,7 itu sudah cukup. Kalau yang dua piston minimal ya, minimal dua piston loh ya, itu di angka 14 mili, itu udah paling minimal. Tapi kalau misalkan kalipernya adalah 4 piston, itu minimal banget di angka 17 mili ya. Apalagi kalau kalian makainya adalah double disc brake ya, itu minimal di 17 mili ya. Karena memang untuk 17 mili itu semacam kayak standarisasi dari kaliper yang pakai pistonnya 4 ya. Itu menurut aku pribadi, karena aku juga selama ini nyoba-nyoba ya di beberapa motor itu selalu menggunakan, kalau yang double disc brake ya, yang kaliper kiri kanan, entah itu dua piston atau 4 piston, pasti aku menggunakan yang minimal 17 mili. Itu yang menurutku paling aman untuk digunakan dan bisa untuk ngerem ya. Jadi tetap ada yang namanya matching ya, antara ukuran piston dari master rim ya, contoh seperti ini master rimnya, kemudian juga dari kaliper. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk poin-poin bagaimana kalian upgrade produk master rim di motor kalian ya. Kalau memang ada pertanyaan lagi, kalian tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.